Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai growth and development dari negara Taiwan. Pertama, akan dijelaskan tentang apa itu Pegatron Corporation. Pegatron Corporation merupakan manufaktur elektronik terkemuka asal Taiwan dan salah satu perusahaan raksasa Fortune Global 500. Corporation ini mengembangkan bidang komputasi, komunikasi, dan elektronik konsumen untuk para vendor bermerek. Selain itu juga mengembangkan, merancang, dan memproduksi peripheral dan komponen komputer. Memiliki produk utama meliputi notebook, komputer netbook, komputer desktop, konsol game, smartphone, motherboard, graphic card, dan televisi LCD. Pegatron dimulai sebagai entitas individu sejak 27 Juni 2007. Ini dimulai ketika ASUSTeK memutuskan melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan dan dipecah sebagai 3 perusahaan individu dan salah satunya adalah PT Pegatron Teknologi Indonesia. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah berbagai perhelatan internasional menjadi nilai tambah untuk menarik investasi dan meningkatkan transaksi bisnis di dalam negeri. Daya tarik investasi juga harus diperkuat dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin dalam berusaha. Perang dagang antar Amerika Serikat dan Cina memang sempat mengguncang pasar keuangan dan ekonomi global. Setelah berlangsung hampir setahun, perang dagang antar dua negara ekonomi terbesar dunia tersebut mulai sedikit memberi keuntungan bagi Indonesia. Salah satu perusahaan perakit Apple, Pegatron Corporation, memindahkan perakitannya ke Indonesia. Perusahaan ini menggandeng PT Sat Nusa Persada Tbk atau PTSN sebagai partner lokal. Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, mengungkapkan bahwa beliau mengucapkan terima kasih kepada Pegatron karena telah berinvestasi di kota Batam. Katanya, dunia kini sudah bergeser ke teknologi yang lebih canggih dari bekerja secara manual. Kini sudah beralih ke mekanik. Ia mengatakan hadirnya Pegatron di Batam merupakan sejarah paling berarti bagi Batam dan Indonesia. Nilai tersebut merupakan investasi awal dari rencana sebesar $1,5 miliar yang akan direalisasikan secara bertahap dan sekaligus akan menambah penyerapan tenaga kerja. Hingga 2021, PT Pegatron Teknologi Indonesia telah menggelontorkan investasinya sebesar $7 juta untuk renovasi pabrik serta sekitar $1 juta untuk pengadaan mesin dan peralatan yang saat ini dalam tahap pengembangan uji coba produksi. Pemerintah di Kepri akan selalu berusaha memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi investor. Meski pelayanan yang kami berikan masih belum bisa optimal, tapi kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi investor. Sehingga Kepri mempunyai daya saing yang tak kalah bagus dari negara lain. Lalu dengan hadirnya, Pegatron diharapkan ekspor produk elektronik dapat meningkat secara signifikan. Kemenperin mencatat pertumbuhan produksi industri komputer elektronik dan optik pada triwulan 1 2019 tercatat positif sebesar 2,78%, naik dari triwulan keempat pada periode yang sama tahun lalu. Untuk kebijakan pemerintah Taiwan terhadap Indonesia adalah kebijakan New Southbound Policy. Kebijakan ini adalah inisiatif dari pemerintah Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran antara Taiwan dan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia. Dan bagi Taiwan, Indonesia merupakan mitra dagang penting dan inilah kebijakan pemerintah Taiwan berlaku untuk Indonesia. Akan tetapi, terdapat sejumlah kebijakan perusahaan Pegatron Teknologi yang bertentangan dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan yang ada selama ini. Cuti hamil atau bersalin bagi pekerja wanita misalnya ditiadakan. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, pekerja wanita yang sedang hamil diberhentikan secara sepihak. Informasi yang disampaikan oleh karyawan, sudah ada sekitar 20 pekerja yang dipaksa untuk resign karena hamil. Sudah terlalu banyak persoalan di dalam perusahaan ini. Manajemen membuat kebijakan semaunya dan merugikan karyawan semua. Makanya karyawan unjuk rasa, ujar Sekretaris DPC LIM SPSI Batam M. Sarbani. Salah satu dampak Pegatron yang paling menonjol di Taiwan adalah perannya terhadap perekonomian negara. Perusahaan ini adalah salah satu pembuka lapangan pekerjaan terbesar di Taiwan. Dengan demikian, Pegatron telah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Taiwan selama bertahun-tahun.
Kemudian, selain dampak ekonominya, Pegatron juga membantu Taiwan memegang peran penting dalam industri elektronik global. Pegatron secara tidak langsung juga membantu mempromosikan kehebatan teknologi Taiwan dan menjadikan negara itu sebagai pusat elektronik global. Arus FDI Pegatron Corporation. Perusahaan perakit iPhone, Pegatron Corporation, membangun pabrik di Indonesia. Untuk tahap pertama, perusahaan manufaktur elektronik asal Taiwan itu akan menanam investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14,5 triliun rupiah. Unit usaha pertama Pegatron di Asia Tenggara ini berada di lahan seluas 1 hektar di Lot 5 kawasan industri Batam Indo, Batam. Pada saat seremonial pembukaan 2019 lalu, perusahaan telah mempekerjakan sebanyak 40 orang dengan investasi sebesar 40 juta US dollar. PT Pegatron telah memilih Batam sebagai tempat investasi. Hal ini merupakan pertama di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Di tengah lesunya investasi negara asing, kehadiran Pegatron tentu sangat membantu perekonomian daerah, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Salah satu dampak positif kehadiran Pegatron di Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja. Perusahaan tersebut mempekerjakan ribuan pekerja di pabrik-pabriknya yang ada di Indonesia. Tentu hal tersebut akan memberikan kesempatan kerja yang sangat dibutuhkan di negara ini. Hal ini akan membantu meningkatkan ekonomi di Indonesia yang meningkat kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia pada PT Pegatron Teknologi adalah dengan memberikan izin mendirikan Pegatron di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga bertekad untuk terus mewujudkan iklim usaha PT Pegatron Teknologi Indonesia asal Taiwan ini lebih kondusif melalui kebijakan strategis agar investor asing maupun domestik lebih percaya untuk menanamkan modal di Indonesia. Sekian penyampaian hasil diskusi kami. Terima kasih.